Perkenalkan, nama saya Ayu Trisnawati, perwakilan dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Asas Prinsip dan Pembelajaran, dan yang beranggota Ayu Trisnawati, Uus Usnia, dan Mufiha. Saya Ayu Trisnawati akan menjelaskan pengertian asas pembelajaran dan macam-macam asas pembelajaran. Pengertian asas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar, suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Jadi, asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar. Dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam asas pembelajaran. Di sini ada 6 macam asas pembelajaran. 1. Adanya peragaan. Peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa. Yang kedua ada minat dan perhatian. Minat dan perhatian merupakan gejala jiwa yang selalu berpalikan, sehingga siswa yang berminat dalam belajar, maka timbullah perhatian terhadap pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu ada motivasi. Motivasi ini adalah suatu dorongan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Yang keempat ada apresiasi, yaitu menyatukan pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Yang kelima yaitu ada kolerasi dan konsentrasi, yaitu hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu ada kooperatif, yaitu konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang diarahkan oleh guru. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Menurut Robert H. Davis, prinsip belajar adalah suatu komunikasi yang terbentuk antara pendidik dan peserta didik, sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh dan kegiatan dan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Adapun prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Rotold Adik tahun 1961. Yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness, yaitu proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan siswa. Maksudnya ialah kesiapan siswa adalah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, yaitu prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, yaitu prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Yang keempat, yaitu prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh pelajar pada saat proses terjadi. Yang kelima, yaitu prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Yang keenam yaitu prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut proses retensi. Yang ketujuh, yaitu proses belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah, yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, dan menilai, serta berimajinasi. Yang kedelapan, yaitu prinsip belajar efektif. Proses belajar efektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru yang mencakup emosi, dorongan, minat, dan sikap. Kesembilan yaitu prinsip belajar evaluasi. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan motivasi belajar
dan kesiapan untuk belajar. Dan yang terakhir, prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Baik, selanjutnya penerapan asas belajar dan pembelajaran ada 8 poin. Yang pertama, pembelajaran untuk belajar isyarat. Belajar isyarat merujuk pada proses yang dimulai dengan mengenal adanya isyarat, tanda atau petunjuk yang mengimplementasikan dengan proses perubahan perilaku. Dan kedua, pembelajaran untuk stimulasi respon, yaitu belajar stimulasi respon merujuk pada proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh terciptanya relasi antara stimulus. Hal yang diperlukan yaitu penampilan objek pariwisata atau suasana harus memiliki daya tarik atau daya rangsang yang baik. Ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian, yaitu pembelajaran rangkaian merujuk pada proses belajar yang tercipta dari adanya berbagai proses stimulasi respon, artinya seseorang yang menerima sebagai stimulus. Dan keempat, pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal merujuk pada proses memahami perbuatan, konsep, prinsip, benda, dan situasi melalui proses penyerupaan hal yang dengan sesuai benda ciri-cirinya sebagai berikut. Adanya kesesuaian antara tujuan instruksional dengan proses pembentukan asosional verbal. Yang kelima, pembelajaran untuk belajar diskriminasi. Belajar diskriminasi memahami satuan hal dengan cara melihat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh objek pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan ada 4, yaitu A. Menghadapkan kepada dua hal yang masing-masing memiliki karakteristik yang khas, dan B. Memahami dua hal yang berbeda. C. Mengajikan suasana yang berisikan hal di mana seseorang menerapkan pengertian tantangan dua hal itu melalui proses klasifikasi. Dan yang D. Memberi jalan bagi individu untuk menetapkan hasil pemahamannya. Yang keenam, pembelajaran untuk belajar konsep. Belajar konsep merujuk kepada aktivitas individu dalam memahami suatu benda, proses, gejala, aturan, pengalaman melalui proses mengenal ciri-cirinya. Dan yang ketujuh, pembelajaran untuk belajar aturan. Belajar aturan merujuk kepada proses belajar membangun prinsip atau aturan yang menggunakan serangkaian fakta, data, peristiwa, dan yang terakhir, pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah berarti proses mental individu dalam menghadapi suatu masalah untuk selanjutnya menemukan cara mengatasi kesalahan itu mengalami proses berpikir. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.